Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni saya terhadap Bapak Agus Supriyono selaku Kepala SMA Negeri 1 Mejayan. Menurut saya sebagai guru yang mengajar di sini merasakan beberapa perubahan yang luar biasa. Awal beliau masuk sudah bersemangat untuk memberikan sesuatu yang baru di sekolah ini, mulai dari tampilan fisik dan kegiatan belajar mengajar, dan semuanya sudah terlaksana. Bahkan dalam waktu singkat wajah SMA sudah semakin cantik, dimulai dari penataan ruang resepsionis depan, lalu jalan boulevard ini, penataan taman, dan semuanya saya rasa sangat bagus. Lalu target-target tentang senam PTN, lalu prestasi siswa, semuanya dipikirkan dengan sangat detail oleh beliau. Dan harapannya semoga apa yang menjadi harapan cita-cita beliau dan harapan kita semua dapat terlaksana, dan semoga SMA 1 Mejayan bisa lebih baik dan jaya ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana. Di sini di SMA 1 Mejayan saya mengajar bahasa Inggris, dan di samping itu juga mendapat tugas tambahan sebagai pembina seni musik dan juga paduan suara. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pendapat saya yang berhubungan dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mejayan, yakni Bapak Agus Supriyono MPD. Menurut pendapat saya, beliau ini seorang kepala sekolah yang mempunyai pandangan ke depan, dan ilmu pengetahuannya menurut saya ini cukup luas karena beliau ini gemar membaca. Di samping itu, beliau merupakan sosok kepala sekolah yang sangat kreatif. Beliau suka sekali mengarang lagu dan juga puisi, dan di samping itu memiliki karya-karya tulis yang sangat banyak, sehingga nanti kedepannya semoga diharapkan Bapak Ibu guru dan juga yang ada di SMA 1 Mejayan termasuk murid-muridnya terinspirasi dari beliau. Dan selama beberapa bulan di sini SMA 1 Mejayan sudah banyak berubah, dan perubahan ini datang dari ide-ide beliau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Mejayan. Pendapat saya tentang Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Supriyono, ya untuk saat ini masih yang terbaik ya. Semua kepala sekolah di sini dari dulu itu baik, namun untuk saat ini yang terbaik adalah Bapak Agus Supriyono. Kenapa? Karena beliau itu punya mimpi yang sangat besar untuk sekolah kami, dan beliau orangnya sangat detail sekali. Terbukti sudah banyak perubahan yang dilakukan di sekolah ini, baik penampilan fisik maupun untuk prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik. Kebetulan saya di sini adalah ketua dari KSN, dan beliau selalu memantau bimbingan kami, bagaimana perkembangan anak-anak, terus kemudian kesulitan apa yang dialami oleh anak-anak, dan beliau selalu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk kemajuan sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Mejayan bersama saya Agusti India dan saya Cani Fadli. Ya, for your information ya teman-teman penonton YouTube di manapun Anda berada, kami dari OSIS Saksepeta 56 dari SMA Negeri 1 Mejayan mengadakan
program kerja baru, yaitu podcast yang insya Allah akan rutin kami lakukan 1 bulan sekali. Baik Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mejayan dan khususnya teman-teman nih yang lagi nonton di rumah, podcast kali ini akan menghadirkan bintang tamu yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika beliau menjadi guru, beliau menyambut guru berprestasi tingkat nasional. Dan saat menjadi kepala sekolah, beliau juga mendapatkan penghargaan setia lencana dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, beliau pun juga pernah melanglang buana untuk menimba ilmu nih ke berbagai negara, mulai dari Singapura, Belgia, Belanda, Jerman, dan Prancis. Bahkan pada tahun 2019, beliau sempat belajar di Monash University, Melbourne, Australia. Wih, keren abis loh. Pokoknya kau keren abis. Nih, siapakah dia? Siapakah dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Dia adalah saya sendiri. Bukan. Bukan. Ya. Nah, beliau ini tidak lain tidak bukan adalah kepala sekolah kita tercinta, Bapak Agus Supriyano MPD. Meriah Bapak Agus Supriyano. Untuk Bapak Agus Supriyano MPD. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Silakan duduk di situ. Kami ambilkan cepat dulu. Cek. Iya, mohon maaf ya tadi masih ambil mikrofon ini. Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih. Kita sambil duduk ya, kita kan santai-santai, bincang santai bersama Bapak Kepala Sekolah. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Ini. Baik, bisa kita mulai sekarang ya. Teman-teman nih, kita akan langsung membahas berbicara tentang prestasi Bapak Agus. Namun, di sisi lain dari Bapak Agus Supriyano MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mejayan ini, nah apakah sisi lain yang menarik dari Pak Agus? Untuk mengetahui, yuk langsung saja kita ikuti bincang-bincang bersama Bapak Agus Supriyano MPD. Ya, langsung saja kita tanya-tanya ya ke Pak Agus ya. Pak Agus, di tengah kesibukan Bapak sebagai seorang kepala sekolah, benarkah Bapak masih tetap berdiri untuk menciptakan dua nama? Terima kasih. Jadi begini, di tengah-tengah kesibukan saya menjadi seorang kepala sekolah yang luar biasa, sibuknya bagi para di SMA yang keren ini, saya memang masih menyempatkan diri. Tapi bukan untuk menciptakan waktu, ya. Lagu-lagu yang bagus buat itu adalah lagu-lagu zaman dulu yang belum pernah bagus produksi. Nah, saat inilah waktu bagi saya untuk memproduksi lagu-lagu itu, gitu. Sibuknya di situ, ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apa sih yang mendasari Bapak kok tertarik menciptakan lagu khusus untuk anak-anak? Ya, begini, anak sekarang ada di rumah, jika Bapak Ibu yang ikut acara ini, juga siapapun yang menonton acara ini, saya memang sangat concern ya terhadap lagu anak-anak. Mengapa? Karena ketika saya punya anak kecil, tiba-tiba saya itu menyanyikan sebuah lagu yang seharusnya hanya dinyanyikan oleh orang dewasa. Ya, bayangkan anak saya yang masih kelas 3 atau 4 yang sudah bisa nyanyi itu, yang dinyanyikan apa? Waktu lagu yang terkenal adalah lagu Juta Roro. Juta Roro. Iya. Jadi anak saya sebetulnya nggak tahu dari mana dia, mungkin apa karena saya dengar radio atau gimana. Manue Juta Roro. Tahu ya? Tahu Pak. Nggak tahu itu. Juta Roro. Kuntutin. Kuntutin.
Sing angkat ulune, yang digoyang, ya itu. Nah, kan saya sejak sekarang saya berjanji pada diri saya sendiri, pada Tuhan, ya, saya ingin membuat lagu-lagu yang religius. Waktu itu kekosongan lagu-lagu anak-anak terjadi, sudah lama gak ada kewenangan apa, lagu-lagunya rohani, religius tidak ada. Waktu itu saya berkan untuk menciptakan lagu untuk anak-anak Indonesia, khususnya lagu yang religius, bukan lagunya orang dewasa. Itu dulu yang membuat saya ingin menerbang anak-anak. Ya, luar biasa sekali. Karena apa ya, anak-anak sekarang itu Pak, lagunya itu yang TikTok gitu loh Pak. Iya, itu kan belum masanya begitu. Iya, apalagi kita punya bukan anak sekarang itu lagu-lagu anak-anak itu gak bakal malahan ya. Iya, sayang sekali. Ini kasihan Indonesia Pak. Iya, kasihan Indonesia. Ya, makanya Pak Agus berinovasi untuk Indonesia. Iya, pada lagu-lagu itu. Iya, ya. Sejak kapan Bapak mulai menciptakan lagu tersebut? Waduh, gak lama. Sejak kamu masih lahir. Kamu lahir, dia lagu itu sudah ada. Jadi dari dulu? Dari dulu. Ya, sudah lama sekali ya? 17 tahun lalu dulu. Sudah lama banget. Kita buatkan satu lagu, dua lagu, akhirnya banyak lagu. Sampai sekarang aku itu tak simpan. Saya rekam sendiri, saya tak lupa. Saya lirik-liriknya ya. Kemudian saya ulang-ulang dan saya ajarkan kepada anak-anak saya. Jadi itu sebenarnya lagu yang sudah lama dan baru Iya, baru terus hari ini ya. Untuk saya sharekan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia dengan direkam dia. Iya. Nah ini kan berarti Bapak Agus Supriyono ini sudah mulai menciptakan lagu sudah lama ya Pak? Iya. Jadi kalau dihitung totalnya dari awal sampai saat ini kira-kira sudah berapa total? Oh, udah banyak puluhan lagu. Sebetulnya sudah banyak lagu. Oh iya, puluhan lagu. Sudah banyak lagu ya? Jadi tunggu ya pemirsa, nanti kita hari ini akan ada launching. Oh iya. Launching perdana. Akan ada launching perdana. Eksklusif. Tunggu. Harus dipantengin terus Bapak. Iya. Nah, saat Pak Agus membuat lagu tersebut, hal-hal yang sangat berkesan pada saat membuat lagu tersebut. Artinya lagu yang saya ciptakan yang terkesan di saya ya. Iya. Ada yang sampai sekarang saya nggak akan melupakan proses saya menciptakan lagu itu. Yaitu lagu yang kedua. Iya, yang di rumah anak sekalian, Bapak yang nonton ya. Saya sampai sekarang masih ingat lagu saya yang kedua. Judulnya ini saya beri nama Bersabar. Kenapa saya ingat? Karena peristiwa itu kejadiannya unik. Ketika saya punya anak yang pertama, kemudian lahir anak yang kedua, jaraknya itu hanya 2 tahun saja. Tidak anak pertama masih kecil, susul anak yang kedua. Ketika ibunya melahirkan, kesakitan, anaknya yang pertama itu menangis, minta digendong dan seterusnya. Oh, susah saya untuk membuat dia. Coba ya, ibunya nggak bisa menggendong, pasti akan melahirkan kesakitan itu ya. Akhirnya anak yang pertama itu saya gendong, saya naik mobil, saya pangku sambil nyetir gini. Saya menyanyi pelan-pelan waktu itu. Bersabar di sayang Allah, gitu ya. Itu belum tercetus ya Pak? Belum. Dia hanya kadang-kadang gitu aja. Tak boleh bagus gitu ya. Akhirnya jadi sebuah lagu yang kedua. Tadi apa? Bersabar. Itu mengingatkan kita untuk selalu bersabar. Iya. Apalagi menghadapi kondisi saat ini, pandemi, kita tidak boleh sekolah, tidak boleh sekolah, nggak dapat sahur, itu yang paling berat. Paling berat buat kita siswa-siswa itu nggak dapat uang saku. Yang paling penting satu, itu apa ya? Ilmunya kurang meresap. Iya betul. Iya bersabar. Sesuai judulnya. Lagu yang kedua bersabar. Iya. Kalau yang bersabar itu lagu yang iya. Nah, yang lagu yang pertama itu apa Pak judulnya? Nah, lagu yang pertama judulnya Allah Sang Pencipta. Allah. Yang sekarang
berubah juga jadi hai teman. Ya. Jadi dirombak gitu. Sang pencipta gitu. Sama manajemen saya diminta bagunya hai teman gitu. Karena menyapa, mengajak anak-anak Indonesia untuk tahu siapa sang penciptanya. Seperti itu. Hai teman, yang pertama ya. Itu. Oh ya, tadi lagu yang kedua bisa lanjutkan tadi mungkin Boleh tahu ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, karena ada 5 nonton yang lain. Jadi yang paling besar saya adalah lagu yang kedua tadi saat menciptakan judulnya Bersabar. Tadi saya sempat nyanyikan, mungkin bisa sebentar ya lagunya ya, biar ikut meresapi lagunya apa sih gitu ya. Jadi begini lagunya, sambil gendong anak saya menangis gitu ya, lalu kepala sambil nunggu jalan-jalan pelan-pelan. Saya menyanyikan lagu Bersabar itu. Bersabar disayang Allah. Sampai berapa tuh? Bersabar disayang ayah. Sampai gendong. Bersabar disayang ibu. Bersabar disayang teman. Gimana? Bersabar tidak boleh nakal. Bersabar tidak boleh sedih. Bersabar tidak boleh marah. Bersabarlah teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ternyata anak itu ya, sambil gitu karena akhirnya dia tidur perkan saya gara-gara lagu saya mengenal betul besar tadi ya. Iya. Oke, betul. Kayak teman tadi. Ya. Ini kabar-kabarnya lagu yang kedua ini udah masuk dapur rekaman. Iya. Betul. Ya saya coba. Tuh. Saya nggak tahu ada yang mana saya dijadikan kepala sekolah di sini. Saya nggak nyangka sama sekali ya, saya tuh sebelum sini nggak tuh kenal sekolah sini, nggak kenal sama sekali. Gitu belum gitu saya masih jaga sebenarnya gitu ya. Tapi saya yakin pasti ada rahmat di balik itu ya. Salah satunya saya bisa bertemu dengan seseorang yang ternyata bisa memberikan mimpinya Pak Agus untuk memproduksi lagu-lagu itu. Ya. Salah satunya tadi ya teman yang betul sudah masuk dalam reklamasi. Alhamdulillah sudah masuk dalam rekaman. Bentar lagi mau launching ini, bentar lagi. Tunggu aja. Launching secara eksklusif yang harus dipantengin nih sama teman-teman di rumah. Tunggu aja. Next, pertanyaan selanjutnya buat Pak Agus. Untuk lagu yang akan launching ini kan judulnya Hai Teman ya Pak? Iya betul. Kira-kira itu siapa sih Pak penyanyinya? Penyanyinya? Penyanyinya tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya Pak Agus sendiri. Waduh. Wah, ternyata nih penyanyinya anaknya Pak Agus sendiri. Namanya dia Aisyah Paramita Kededes, campuran Arab sama Jawa. Saya kan kita saudara juga ya, dan nama Kededes di situ. Seorang putri yang melahirkan anak saudara Jawa ya. Kededes, iya. Ya itu anak saya nyanyikan nanti. Putrinya ada di sini Pak. Saya lagi sini dekat tadi. Boleh masuk sini? Oh iya. Boleh. Oke. Kita sambut putri dari Bapak Agus Supriyatno. Kecil cantik berhijab. Siapa ini? Siapa namanya? Tadi udah disebut loh. Masa enggak Pak? Jadi kita sambut saja, langsung saja kita hadirkan bersama kita di sini untuk ngobrol-ngobrol bareng. Ada dia Aisyah Paramita Kendedes. Silakan Dedes gabung sama kita ngobrol-ngobrol. Bentar ya, aku ambilin mic dulu. Ya, jadi nama panjangnya dia Aisyah Paramita Kendedes. Iya. Dengan nama panggungnya Dedes. Iya, mic-nya sendiri-sendiri Pak. Ini karena Covid nggak boleh saya. Sharing. Jadi sekarang dia banyak. Dedes mungkin mau menyapa kakak-kakaknya yang lagi nonton. Sama yang di rumah dong, saya hai. Saya kakak-kakak yang di rumah. Halo ini. Dekatnya sini. Situ. Iya.
Ya boleh tahu, harus percaya diri. Ya kalau boleh tahu, Mas berapa sekarang? Oh, baru kelas 3. Baru kelas 3 SD sudah menjadi penyanyi. Sudah karap. Kalau boleh tahu nih, Dek Dede sini emang kalau di rumah hobinya menyanyi ya? Menyanyi. Lagu berarti ya, kalau lagu berarti ya. Berarti di rumah ini Pak Agus sering dihibur di sama Dek Dede di rumah nih. Kalau boleh tahu, Dek Dedes emang suka menyanyi atau gimana? Memang suka menyanyi dari kecil sudah suka menyanyi. Oh mungkin karena itu, karena waktu Pak Agus menerima itu ya, sambil di apa tadi lagunya bersabar, dan sambil menima kalau biasanya kan lagunya kan kurang itu ya, kurang merasuk ya, ini lagunya biasanya lagunya Cucak Romo itu katanya Pak Laji itu loh, Cucak Romo kan ya nanti jadinya nggak bagus nanti jadinya. Makanya ada lagu Hai Teman ya, tadi ada bersyukur juga. Iya. Kalau Dek Dede sini suka nyanyi gara-gara apa sih? Apa terinspirasi dari bapaknya atau gimana? Terinspirasi. Memang ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti ada satu lagu yang dia minta gue bisa buatkan. Ada satu lagu dia minta dibuat lagu. Saya kaget. Judulnya apa? Judulnya kali Palestina yang dibuka ya. Palestina. Oh, dia dari mana Palestina itu? Dia minta dibuat lagu judulnya anak-anak Palestina katanya. Saya minta maaf kalau bisa ya dia pasti sibuk apa caranya terus ya. Habis buatkan lagu yang menjadi tentang anak-anak Palestina ya. Boleh ya apa-apa. Di teman-teman di rumah nih, anak kelas 3 loh sudah apa ya? Jadi dirinya itu sudah seperti orang biasa ya, sudah berani, sudah mau tampil. Iya, mau tampil terus hati nuraninya itu loh Pak, sampai ya, mau sungguh mulia iya, ya. terus berkan lagu tentang anak-anak Palestina. Karena kan sekarang apa? Diserang. Iya, diserang. Jadi anak-anak di sana tidak bisa menikmati masa kecilnya. Iya, betul. Nah, Dedes ini sudah punya pemikiran yang dewasa. Dia ingin membuatkan lagu untuk anak-anak yang ada di Palestina. Ini kembali lagi ke papanya Dedes. Iya. Kira-kira kan nanti kita mau sama-sama mendengarkan lagu Hai Teman ya Pak. Motivasi apa yang mendasari ide lagu Hai Teman itu? Iya, jadi Hai Teman itu awalnya kan saya ingin menunjukkan kebesaran Tuhan dan Allah yang pencipta. Ya. Kalau zaman dulu kita masih kecil kita dengarkan dengan lagu iya apa bilangnya? Ceritanya saya terinspirasi di situ kami dari agama Islam lebih fokus ke ciptaan Allah gitu. Jadi motivasinya ada itu untuk memberi ilmu kepada anak kecil seperti anak saya dan ini ya. Kalau dia menyanyikan dia akan merasakan bahwa yang diciptakan gunung, sungai, matahari, angin itu adalah Allah. Seperti apapun yang yang akan kita lihat dari ini. Iya. Jadi motivasinya untuk mengingatkan kita bahwa pencipta segalanya itu adalah Allah. Gimana lagunya? Coba gimana lagunya? Gimana Dek lagunya Dek? Lu malu? Gak boleh malu. Harus berani. Nanti kan kita lagunya ya. Nanti kan bakal dulu ya. Lagunya itu nanti kita katanya lah. Iya, ya kita tanyakan. Jangan spoiler dulu, jangan spoiler. Dikasih spoiler. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tolong Bapak ceritakan tentang proses penulisan lagu Hai Teman.
proses panjang yang Bapak lalui. Ya, ini saya harus melihat masa lalu lagi berarti. Iya, ini berbicara masa lalu ini. Saya sering mengajak anak itu jalan-jalan, ya, naik mobil turun sebentar, melihat pemandangan, gitu ya. Nah, ketika itulah saya muncul ide untuk memperkenalkan pada anak-anak saya siapa yang buat gunung itu. Kalau pagi ya, itu ada sungai yang berliku. Ketika malam anak-anak saya perlihatkan itu ada bulan, siapa yang menciptakan bulan itu. Kemudian juga ada bintang-bintang di langit, siapa yang menciptakan. Ketika dia dari saya ke pantai, saya lihat siapa Ataturah yang merawat, siapa yang menciptakan. Matahari khususnya itu siapa yang menciptakan. Angin yang berembus itu siapa yang menciptakan. Siapa Pak yang menciptakan adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, gitu ya. Gitu. Jadi saya membuat lagu itu saya dari pelan-pelan satu persatu. Saya ingin mengenalkan mulai dari gunung dulu, siapa yang buat gunung, ya. Siapa yang membuat sungai itu siapa. Ya. Udah dalam bentuk lirik panjang. Sambil saya buat lagu-lagunya. Akhirnya saya hafalkan. Akhirnya saya jelas sebuah lagu yang saya ingatkan sampai sekarang itu, ya. Dan sekarang lagunya jadi videonya kayak tempat tadi. Karena saya ini album pertama ya, perkenalan pada anak Indonesia. Hai teman, ya. Nanti mungkin saya akan membuat channel YouTube ya, ke teman Dedes itu nanti ya. Nanti menjadi saya akan nanti ya, seperti itu. Itu presentasi ketika saya jalan-jalan waktu itu. Ya. Jadi dalam pembuatan lagu Hai Teman ini memang memerlukan proses yang panjang ya. Iya, bagus sekali, panjang. Tapi tidak terlalu panjang sih. Saya kan ada tanda-tanda rambut lagi itu, nggak terlalu panjang. Paling nggak 3 hari 2 hari selesai. Daripada seminggu. Jadi gue menggarap lagu yang so fantastis ini sudah selesai. Iya. Memang luar biasa sekali kepala sekolah kita ini. Gak ada yang seperti ini dia sekarang. Cuma bagus ya. Iya. Saya yakin SMA ini pasti iri sama kita. Pasti iri bisa sama lain pasti iri. Selanjutnya nih saya mau tanya, untuk pesan moral yang ingin disampaikan Bapak Agus kepada pendengar di luar sana dalam lagu Hai Teman ini apa Pak? Ya, tadi sudah saya singgung. Jadi pesan moral saya adalah untuk memperkenalkan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kalau dulu anak-anak kita tahunya banyak petani saja yang diciptakan Allah Tuhan, tapi sesungguhnya tidak. Ya, semuanya langit dan bumi dan di antaranya itu kesatuan semua dalam sendiri itu semuanya dari ciptaan Tuhan, ya Allah. Itu pesan moral kita. Jadi anak-anak itu kenal sama Tuhan, sama Allah, dan anak-anak itu akhirnya akan ya semakin bertambah tebal keimanannya, berkesan penciptaannya, gitu. Makin sayang sama Tuhan, sama Allah, begitu. Ya, pesannya bagus. Dengan tafakur alam tadi, ya, dengan berpikir tentang alam tadi, gitu. Ya, itu pesan moral yang saya sampaikan melalui lagu Hai Teman. Pesan moralnya sangat Mengenal. sangat religius juga ya. Nah, Hai Teman-teman ini kan dibawakan oleh ya, kebetulan itu putri kandung Bapak. Iya, apa yang menjadi alasan Bapak menginginkan Dedes menyanyikan lagu tersebut? Iya. Saya juga ingin sekali tuh yang menyanyikan lagu saya kan anak saya. Anak saya pertama yang seangkatan kami ya, sekarang ini kuliah di akademik seperti itu. Saya jadi nyanyi gagal. Dia memang nggak suka pak ya, atau nggak berminat begitu. Lalu saya nggak bisa anak pertama, anak kedua lain. Nah sekarang pas kelas 10 saya memberikan sama dengan kamu, ya. Saya jadi nyanyi berkali-kali, dia nggak bisa juga ternyata. Lalu yang perempuan Allah saya Aisyah ini ternyata, bagus suaranya dia. Saya jadi nyanyi semangat sekali. Dia waktu TK udah hafal semua berpikir saya. Hafal, saya hafal. Sehingga ketika ya kamu ya pun kita video saja ada hafal, nah sama kita menggunakan alat dengan musiknya saja, itu ceritanya ya.
Iya. Berarti ini dari anak-anak yang Bapak Agus ini memang dik-dik saja yang suka menyanyi. Iya, satu-satunya perempuan ini di bisnis saya, kayak penyanyi yang bisa. Kita keluarga ya. Iya. Saya punya anak 4 ya. Ini adiknya satu lagi mas kecil tadi mau ikut di rumah kan depan nanti nangis di sini ya. Sama ada yang di sini. Bapak kan menulis lagu hikmah gitu. Tolong diceritakan tentang bagaimana perjalanan lagu hikmah bisa disajikan dalam format musik lokal. Jadi kan dulu kan belum ada lagunya kan Pak, baru lirik. Nah perjalanan Bapak dari Membawa lirik itu sampai jadi sebuah lagu. Baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi lagu-lagu saya itu terpendam lama banget ya, terpendam di hatinya Pak Agus. Kapan saya bisa mempublikasikan, kapan saya bisa membuat single anak-anak saya nyanyikan itu tertahan lama, ya tertahan lama. Bayangkan 10 tahun lebih loh ya, lagu siapa itu lagu banyak itu ya. Tapi saya nggak bisa publikasikan, merilis atau membuat rekaman sebelum bisa. Kenapa? Karena keterbatasan saya. Saya kan tidak bisa menguasai alat-alat musik ya. Apalagi membuat aransemen, apalagi nanti menuju ke studio rekaman misalnya. Bayangan saya kan berat besar gitu ya. Tapi pasti saya yakin kalau saya nanti orang mau berjalan pada saya, mempertemukan orang yang bisa mewujudkan mimpi saya, lagu-lagu saya itu betul-betul aku yang diterima Tuhan masalah dari anak-anak Indonesia. Ya, tadi saya katakan tadi saya berterima kasih ditempatkan di SMA tercinta SMA Satu Menjayaan ini. Salah satu hikmahnya, walaupun dulu saya pertama kali sini agak stres, ini saya ya agak stres karena sebelumnya saya kan nyarinya di sana, saya masih ini, tapi harus bergeser ke sini agak berat sekali. Tapi lama-lama saya sadar Allah pasti akan memberikan sesuatu di sini. Saya nggak tahu apa ya. Ternyata salah satunya sama saya di sini, saya bertemu dengan seorang guru yang juga artis di sini. Ternyata ada artisnya, Pak Wakil itu, waktu itu. Ada Pak ini artis Pak. Belum iya tuh? Ada. Dia bisa buat lagu-lagu. Terus saya ingin tahu lagunya diputarkan. Wah, saya ini yang bisa mewujudkan mimpi saya membuatkan lagu aransemen anak-anak saya sekaligus memproduksi, bahkan sampai rekaman lagunya, rekaman shootingnya sampai dalam format yang sekarang bagus sekali dibuat format-formatnya. Kamu tahu siapa dulu di sini yang habis berganti artis tadi? Siapa? Kamu siapa? Kira-kira? Pak Andreas. Pak Andreas gimana Pak? Bukan. Ada tipsnya yang membuat ini. Apa kalau ada guru yang angkat Pak Andreas? Bukan Pak Sofiana. Bu Sofiana ternyata dia kalau berkat nggak bisa apa mungkin nggak bisa. Tapi dia jagonya menyanyi tapi nggak bisa. Iya. Dia mengarahkan saya ke artis tadi. Ya. Artis ternyata guru sendiri. Iya. Mungkin itu Pak. Kan saya kalau ke warungnya Pak Kendar itu, di warungnya Pak Kendar di desakannya guru-guru itu ada poster ya. Gimana? Ada poster di itu Pak. Ruangannya Pak Kendar. Gimana posternya? Ruangannya Pak Pramu. Kan ada di belakang Pak. Ya. Waktu dulu masih sekolah itu, saya itu menemukan poster besar gitu Pak. Gimana? Itu dia punya studio musik. Ya studio musik saya baca-baca terus dia punya fotografi dan ternyata dia itu guru olahraga sih ya. Iya betul, guru olahraga ya Pak ya. Karena kan guru olahraga kan juga buat musik ya. Iya. Siapa? Pak Heru. Iya. Heru. Ini beliau mana orangnya? Selamat. Kita Heru. Itu atas nama kayaknya Om Heru. Om Heru. Tadi kesini mana Pak Om Heru? Pasti. Dan dia sekarang saya jadikan manajernya saya. Untuk jadi presiden. Kedepannya mudah-mudahan kalau izin dari Allah mungkin bisa dikasihkan anak kedua, tiga dan keempat dan seterusnya. Iya. Berkat ketemu dengan Pak Heru ini atau Heru ini, alhamdulillah saya ngomong itu ya. Akhirnya, kalau gitu harus sekarang
lagunya dikirim ke saya akhirnya saya pakai suaranya aja. Jadi saat kamu ini dulu mau membagikan lagunya saya ada sekian musiknya. Nah ini dampak aku saya kirim. Mana dulu aku saya beritahu gambarnya. Akhirnya pertama yang mana? Ini dia Allah Akbar itu. Oh iya. Akhirnya saya kali dibuatkan aransemen musiknya ya. Dah jadi agak lama ya 1 bulan itu kirim ke anak saya. Suruh latihan di rumah sama anak saya. Ya saya banyak rekaman yang tanpa suaranya itu dia ikut suaranya. Tapi Pak Heru juga memberikan gambar suaranya. Akhirnya dia mengikuti suaranya Pak Heru itu. Terus yang kedua nanti tanpa Pak Heru hanya suara dia dan kayak kalau itu udah kayak karaoke kan? Iya. Wah kira-kira berapa bulan udah menyanyikan itu belajar menyanyikan musiknya dia. Lama ya dia. 1 bulan. Tapi nggak sampai. Iya, udah siap kan nyanyikan? Iya Pak. Coba kamu nyanyikan dulu saya cek. Saya buka di TV dia nyanyikan kamu itu. Udah kayak. Akhirnya saya sampaikan kepada Om Heru kalau itu. Ini sudah siap. Nah kapan? Baik Pak. Minggu depan rekaman. Akhirnya kami rekaman terus berbeda dia itu. Berkali-kali rekamannya nggak langsung jadi itu ya. Karena sering pipis, gitu ya. Stop dulu pipis dulu ya. Silahkan gitu. Sahabat dia itu berkali-kali. Akhirnya bilang-bilang itu menjadi sebuah lagu yang bagus itu. Tidak hanya sampai di situ loh. Bahkan lagu kan kayaknya sampai direkam aja. Harus buat videonya. Iya. Jika saya pasarkan dia untuk membuat konsernya. Itu suka-dukanya waktu mau buat rekaman itu ya. Oke ya. Jadi kan mengambil video di desa saya, di TPA di desa saya, dengan rumah itu TPA anak saya juga TPA. Jadi menceritakan anak TPA, dia datang menyanyikan lagu itu dan dia mengajak teman-temannya keluar tahu beralam, ya untuk ya bahasanya terus wisata lah gitu ya. Selesai. Kemudian baru dijadikan satu lagi kita satu lagi yang keren tadi ya. Begitu. Berapa lama itu Pak menggarap 1 hari saja? 1 hari. Beberapa bagian itu iya. Hebat. Pak Heru memang beda. Mungkin bisa dilihat ya ini mungkin gambar-gambar waktu itu nanti mungkin saya tidak mengingat daftar. Ya, nanti tolong diputarkan baik di sini. Biar teman-teman di rumah juga tahu nih. Iya. Gimana perjuangannya membuat lagu Hai Teman ini. Tapi dalam gambar-gambarnya ya. Berarti dalam proses produksi ini bisa dibilang tidak jauh dari bantuan Pak Heru gitu Pak. Iya, dia kan punya tim seperti itu ya. Jadi bagus. Itu kan skenario dia seperti apa? Ya. Mulai dari rumah, pengambilan gambar dari rumah, kemudian ke masjid, ya. Mengumpulkan anak-anak banyak. Jadi kita harus mengumpulkan anak-anak banyak itu, anak-anak TK kita kumpulkan. Ibu-ibunya kan nunggu semua, ibu-ibunya anak-anak itu suka sekali, ya. Gitu. Kemudian ketika saya bawa ke tempat wisata pun dia ibu-ibunya ikut juga. Ada 5 mobil itu, karena orang-orangnya mereka ikut juga waktu itu, ambil hutan itu. Itu karena pengen anaknya begitu kayak apa, dan mereka ingin tahu hasilnya. Tapi sekarang mereka belum masih tanya-tanya. Habis saya rilis nanti saya dikasih semua mereka. Nih hasil kemarin itu. Iya. Nah, harapan Bapak untuk anak-anak Indonesia yang iya sama dengan apa yang saya sampaikan kepada tadi, saya itu begitu cinta pada bangsa kita ini, ya. Bangsa kita itu terlahir dengan susah payah, ya. Wah, pengorbanan darah nyawa itu nggak terhitung, ya. Dan bangsa kita sebenarnya bangsa yang sangat megah, kaya, semua ada di sini. Tapi ini bangsa kita tuh suatu saat dikelola oleh orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu harus disiapkan mulai sejak mereka kecil, ditanamkan karakternya, ya, karakter religius misalnya, karakter cinta pada tanah airnya, ada bangsa Indonesia. Aku kan sering berkata itu di anak ya, kalau dulu motivasi ya, itu mulai kecil teman-teman itu. Karena bangsa kita suatu saat membutuhkan anak-anak itu. Sebab kalau anak-anak semua mencintai bangsanya luar biasa, mereka akan membangun bangsa ke depan ini bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang hebat sekarang ini.
kita bisa mengalahkan Singapura, Korea atau apa lagi. Kita bisa mengalahkan Jepang sebenarnya, ya. Amerika pun bisa kita lihat, bisa kita siapkan federasi kita mulai sekarang dengan karakter yang kuat tadi, ya. Itu termasuk karakter yang religius tadi, ya. Itulah harapan saya untuk anak-anak Indonesia membesarkan mulai sekarang untuk kita tampilkan di masa yang akan datang ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa dan mempunyai beban tanggung jawab terhadap bangsanya nanti. Ya, termasuk kamu yang ada di sini anak sekarang, ya, kamu harus bertanggung jawab terhadap bangsa kita sendiri, ya. Ayo semangat semuanya anak Indonesia, anak SMA Budaya ini, ya. Bangsa kita tuh kaya tuh, ya. Pokok ada, semua sumber alam ada semuanya, ya. Kita bisa dibeli oleh bangsa lain. Bangsa kita luas banget, tuh, ya. Bangsa kita tuh kalau kita pindah ke Eropa sana itu menutupi negara-negara Eropa itu, negara Swedia, Inggris, ya, Prancis, Jerman itu di bawah bangsa kita. Begitu luasnya bangsa kita. Dan itu harus kita rawat sebaik-baiknya, karena tidak diterlantarkan bangsa kita ini di sana, ya. Kalau nggak ini kita sepakat. Itu ya. Nah itu dia buat teman-teman yang di rumah nih, harus semangat, walaupun kita daring dari rumah tetap semangat. Tetap semangat, karena ya apa ya, bangsa kita ini sudah memberikan banyak pada kita. Kita lahir di tanah Indonesia dan kita harus membanggakan negeri kita ini, Indonesia. Ya, ada satu kalimat, jangan tanyakan apa yang diberikan negerimu, tapi apa yang sudah kamu berikan negerimu. Kamu benar sekali. Jadi apa sih yang sudah kita berikan untuk SMA 1 Mejayan ini, untuk negeri kita ini, ya. Nah tadi kan Pak Agus sudah menyampaikan harapannya Pak Agus untuk anak-anak Indonesia. Selanjutnya harapan Bapak untuk single Hai Teman ini di industri musik tanah air itu apa kira-kira? Kan Bapak kan seorang pemimpin yang besar, punya harapan yang besar. Nah harapan besar Bapak kepada single Hai Teman ini pada industri musik Indonesia itu seperti apa? Iya, bagus. Jadi saya minta kepada semuanya saja, khususnya sekalian, kita harus menjadi seorang pemimpin besar seperti yang disampaikan teman-teman Mas Kandes itu, ya. Seseorang yang punya mimpi besar itu dia akan melakukan perbuatan yang kecil-kecil dahulu, tidak langsung besar, nggak bisa. Kecil-kecil dahulu, tinggi-tinggi tapi kemudian besar banget, ya. Kayak Agus membangun sekolah kita ini kan, ya, kita punya mimpi besar terhadap sekolah ini. Saya bangun dari yang tinggi dulu, menata ruang guru, mandek lagi, PPU, besar lagi ruang kepala sekolah Pak Asde. Sekarang kan sudah mengarah ke berobat kita ini, ya. Dan jangan kaget, 2 tahun terus di sini sudah berubah semua nanti, jangan kaget, ya. Tapi saya sudah lulus, ya nggak apa-apa. Kedua juga dalam lakinya kampus ini, saya nggak langsung membuat semua rekaman terbang saya. 1 minggu kan. Seperti apa tanggapan masyarakat Indonesia seperti apa? Apakah dia rekam apa tidak? Dan di negara rekam pun nggak apa-apa. Saya akan terus membuat yang kedua. Karena misi saya sejujurnya adalah ingin berdakwah kepada anak-anak Indonesia melalui satu anak-anak yang lebih tadi, ada rohani tadi yang menyampaikan di anak saya. Dan saya ingin itu 1 tahun itu bisa 2 lagu. Saya khawatir dia tetap besar nanti. Kalau tetap besar nanti kan lagu anak nggak bisa nanti, ya. Lagunya nanti naik remaja. Iya, berubah lagi nanti itu lagunya nggak kehabisan waktu. Jadi nanti habis ini akan segera lagu juga sudah siapkan, tinggal rekaman lagi, ya. Resmen sudah jadi di dunia musik saya berharap lagunya anak saya ini bisa mengisi kekosongan. Dan jika musik lagu anak Indonesia yang sekarang ini masih kosong. Zaman Agus ini ada di Kakus Poin. Ini itu Kakus Poin ini. Zaman kamu ada siapa? Joshua, ya. Joshua itu nggak ada lagi. Nah, berarti yang lagu religius belum pernah apa? Belum ada. Inilah peluang yang saya tangkap. Mudah-mudahan peluang yang saya baca itu betul menjadi kenyataan. Lagu anak saya digemari oleh anak-anak Indonesia, termasuk ibunya, abdi uminya, gitu, ya. Kata saya adalah produk-produk Islam itu ya buahnya sekali-sekali, ya.
Nah, banyak sekali program Islam yang muda-muda itu ngajari anaknya dengan bagi kita gitu. Itu target saya. Namun demikian tidak ada target utama untuk mencari apa itu keuntungan yang sebagai derajat. Kalau ada keuntungan pun harus kita bagi-bagi pada siapapun yang benar, fakir miskin dan seterusnya. Saya pasti ngarah ke sana. Nanti piatu dan kayak itu. Jadi ya dasar dari kita ke sana ya. Gitu. Jadi itu ingin saya di lagi ini terhadap berarti kita mesti anak-anak Indonesia ya. Lagi. Jadi Pak Agus ini memang sosok yang luar biasa sekali ya, sudah rendah hati dan peduli terhadap sesama juga. Sekolah ini sudah banyak diubah wajahnya oleh Bapak. Insya Allah dengan kita nanti kita depan ya biar terus tiba deh. Nih ruang medianya bakal dijebol, Iya. diperluas. Ya, nanti bulan ini Mei Juli bulan gimana dengan panggung. Jadi kita di masa pandemi nggak boleh terlalu berhenti agak panjang terus. Mudah-mudahan ya. Amin. Semoga bisa segera Iya. Ini saya lihat sudah banyak sekali perubahan yang ada di sekolah ini, dari mulai pintu masuk sampai ke belakang itu sudah banyak perubahan. Toiletnya kan juga bagus juga ya toiletnya ya. Iya, toiletnya sudah bertambah banyak, semakin modern, bersih. Apa servisnya sudah Bapak bangun di sini? Apa ya? Yang sudah Bapak ubah dari sini? Dilihat sendiri. Nanti dilihat sendiri ya, teman-teman yang mau ngumpulin tugas, yang belum, yang masih punya kandungan tugas ditunggu sama Bu Yayu, Pak Ajiman, Pak Andreas, Pak Lulus juga ini lagi menunggu tugas ya Pak ya. Nanti sambil mengumpulkan tugas sambil melihat perubahan yang di bawah Pak Agus. Ya, ini bagus juga menyelesaikan masjid ya. Iya, masjid kita syukur tahun ini selesai. Harapan saya secepat-cepatnya ya. Iya. Itu anak-anak boleh bantu sumbangan mereka bila boleh semuanya boleh ya, kita welcome saja. Amal jariah. Iya. Oh ya, ini ada informasi terbaru nih buat teman-teman yang di rumah. Jalan yang baru ini namanya juga baru loh teman-teman. Namanya apa? Nama jalan ini. Ya, kita tidak apa. Kan yang lama itu biasanya kita Sebelumnya sebutnya itu jalan kenangan. jalan kenangan. Ya, sekarang oleh ya. Iya, Nanti pakai nama Boulevard. Boulevard. Artinya itu apa Boulevard itu? Boulevard itu sebenarnya adalah jalan di tengah kota yang cantik, yang megah gitu ya, yang indah, itu Boulevard. Ini sangat Boulevard kecil yang ada di Indonesia. Sahabat tercantik mungkin ya, mungkin mirip-mirip Malioboro. Itu belum selesai, nah sekarang masih banyak nanti yang sudah ya. Tunggu aja 2-3 minggu depan baru bisa. Nah, jadi mulai sekarang nih teman-teman namanya sudah ganti ya, bukan jalan kenangan lagi. Boulevard. 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 Lebih apa ya? Ada artinya. Iya, kita harus keren. Kalau kita harus kenal itu kan nggak keren. Iya. Boulevard. Boulevard. Ini setelah keren. Ya, tamu datang masih gitu. Udah gitu. Gitu. Kita lihat satu lagi icon dengan Boulevard. Iya. Sekolah kita harus keren pokoknya kata Pak. Harus dong, bukan cuma siswanya aja yang keren. Baik semua pemirsa podcast Seman Saya Tercinta, mari kita saksikan beramai-ramai lagu Hai Teman yang diciptakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yang dinyanyikan oleh beliau Dede. Boleh kita putarkan Pak? Iya, harus dong. Ya, mari kita bersama-sama ya saksikan ya. Saksikan bersama. Kita ambil filenya dulu ya. Nanti kita akan putar di sini. Kita akan tayangkan di sini. Bentar ya. Ini eksklusif untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pejayan ya Pak. Ayo yang di rumah, kita jangan bareng-bareng kalau bisa ya. Jadi bareng-bareng ya. Ya. Akan sama-sama kita saksikan di sini. Kita juga akan tayangkan proses-prosesnya juga ada di sini. Ada di sini semua. Iya. Jangan sampai ketinggalan ya semuanya. Keren banget. Ya mesti panjang. Mana yang bisa?
Ini yang ada di rumah, Bapak Ibu guru mungkin ingin tahu ya. Diberi pembuatan lagu Hai Teman. Nih, kita lihat dulu prosesnya ya Pak ya. Kita lihat dulu prosesnya. Dulu behind the scene. Behind the scene. Oh, ini dijelaskan. Ini proses penggambar gambar. Ini manajer saya ini. Ada Pak Heru. Ini Pak Heru. Aku kangen dulu luar biasa. Pak Heru beserta tim. Wih, deh, geleng-geleng, sangat pusingnya geleng-geleng. Luar biasa dia, totalitas kerja ya. Ini dibuat Sabtu 31 Oktober 2020. Iya, sama. Nunggu puasa ini aja. Bisa sama anak bisa. Anaknya nunggu ya. Pak Heru dengan sabar mengarahkan. Iya. Nah, Dia sekarang berbeda saya. Maka saya sudah serang harus biasa. Salah lagi ya, salah lagi. Jadi memang prosesnya panjang ya ini. Ini di rumah Pak. Ini buminya Dede. Masya Allah. Saya begitu anak saya. Bersama adiknya Dek Dedes. Nggak tahu masih diberi anak lagi atau gimana. Semoga tambah lagi ya Pak. Punya anak-anak di atasnya kita kan Ini ya. bisa kita lihat Pak Heru dengan sangat bersabar ya. Iya. Perjalanan kemana ini Pak? Ya, ini ke tempat syuting yang kedua. Wah, hujan deras betul. Iya, betul. Lihat, waduh. Hujan karena hujan deras tetap des ya. Ini juga musim. Ini jam 5 lebih. Ini kembali ke tempat yang tadi. Ini yang jadi guru TKA itu mahasiswa ya. Mahasiswa semester 2 itu kan. Tangga saya mau guru ngajinya. Teman-temannya Dek Saya jadi Dedes beres dengan semangat. peristiwa ini ya. Ini yang satu lucu nama dari saya. Lucu-lucu ya, lucu-lucu. Ah, Oke, selanjutnya ini Mas. Ini. Promonya dulu. Oh ya. Kita promo dulu. Promo dulu kita. Nih. Iya, itu sekali anak saya senyumnya. Sekarang baru kita lagi. Ya, Kita putarkan Yang ditunggu-tunggu. sebenarnya yang ditunggu-tunggu. Teman-teman di rumah juga harus lihat ya. Misalkan ya, bolanya diteruskan. Ya. Ini akan ditampilkan secara eksklusif. Hai teman-teman, lihatlah pemandangan gunung menjulang tinggi, sungai berliku. Siapakah gerangan menciptakannya? Hai teman-teman,
luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Dede. Behind the scene nih. Akibatnya behind the scene lagi ya. Iya, gimana? Oke, Masya Allah, bagus banget. Pak Luar Agus. biasa sekali memang Dede. Ini masih kelas 3 SD ya? Kelas 3 SD sudah berani membuat lagu yang sangat luar biasa untuk anak-anak Indonesia. Iya. Ini nanti lagunya akan di share di YouTube ya Pak? Iya. Orang dibantu ya, sama Iya. Oh, dibantu ya. Oh. Nah nanti buat teman-teman di rumah nih bisa langsung mengakses lewat YouTube ya. Nggak tahu di mana adanya ini arti YouTube-nya. Ya, mungkin bisa ditunjukkan ya di rumah, Bapak Ibu guru sekarang juga ya mohon ya untuk ya menyenangkan hati saya juga ya, menyenangkan anak saya juga. Nanti dia tidak melihat, aduh saya gagal berapa orang itu dia tanya biar senang hati mereka. Siapa tahu lagi saya mau dimasukkan ini. Amin. Jadi bersama-sama ini kita wujudkan ya niat baiknya Pak Agus untuk membuat lagu untuk anak-anak di Indonesia. Iya, semoga DDBS menjadi kiblat apa ya? Untuk anak-anak Indonesia ya. Lagunya itu sesuai dengan umurnya. Iya. Hari ini ada potong tubuh ya. Belum lihat apa ini belum sampai ke Bentar ya, kita akan tunjukkan YouTube-nya. anak yang ada di rumah juga bisa. Biar nanti teman-teman Biar bisa langsung mengakses sendiri ya. Lewat YouTube-nya masing-masing kita dukung Dek Dedes untuk memberikan lagu buat anak-anak di seluruh Indonesia. Ya, ini teman-teman bisa langsung mengakses dengan cara mengetik apa yuk? Hai teman. Ya, ini yuk. Hai teman. Iya, sudah diposting 2 hari yang lalu. Kemarin ya. Single pertama Dedes yang berjudul Hai Teman. Ya, monggo Bapak sekalian dan atas sekali di rumah ya, turut mendukung lagu karya kita kepala SMA 1 Medayan. Ini kebanggaan sekolah juga ya, karya kita dari kepala sekolah kalian dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Orang berluaskan Ya, melalui teman-teman yang lain, grup-grup ya anak-anak sekalian ya, biar cepat kemana-mana. Karena ada misi dakwah tadi ya, kalau dibantu semuanya. ya. Melalui teman-teman yang lain, grup-grup ya anak-anak sekalian ya, biar cepat kemana-mana. Karena ada misi dakwah tadi ya, kalau dibantu semuanya ya. Yang punya grup-grup WA anak-anak sekalian di rumah ya, pada ibunya punya grup lagi, bahkan ada lagi diperluaskan terus gitu ya. Sebagai teman ini untuk menyiapkan anak kita di masa sekarang dengan anak yang betul-betul memiliki karakter yang religius yang bagus ya, yang sama Tuhannya dan seterusnya ya. Kalau ya dibantu semuanya ya, boleh memutar dulu Sambil diputar. ya, semuanya yang ada di rumah juga ya, Bapak Ibu yang melihat acara ini siapapun ya,
hari ini saya bersama tim SMA 1 Mecayan merilis lagu Cipta Kepala Sekolahnya Hai Teman yang mengingatkan ke anak saya, dan dalam rangka menjemput datangnya bulan Ramadan. 4 hari lagi kita akan berpuasa. Insya Allah hari ini kita jemput dan Ramadan itu dengan tasawuf, dengan merilis lagu rohani, ya Hai Teman, Allah Sang Pencipta. Insya Allah sangat tepat sekali momennya begitu. Mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik bagi saya untuk merilis di saat yang sekarang ini. Dah lama pada kok baru sekarang, kenapa? Saya nggak tahu kali itu. Ternyata mungkin ya pasti menyambut datangnya bulan Ramadan. Selamat berpuasa semuanya, ya. Kita akan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa terus disebarluaskan, diviralkan lagunya Dedes Hai Teman. Single pertama Dedes yang berjudul Hai Teman diciptakan oleh sang ayah, yaitu Bapak Agus Supriyono MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mecayan, dan di aransemen sekaligus produser yaitu Bapak Heru Kuncoro. Kuncah yo ya. Yang merupakan Kuncah yo SMA Negeri 1 Mecayan juga. Iya. Jangan lupa ya, jangan lupa tekan tombol enter nih, tekan, oke? Sama klik tombol subscribe, oke? Untuk mendukung channel Dedes Ceria mewujudkan cita-cita Bapak Kepala Sekolah untuk anak-anak Indonesia. Iya. Dan jangan lupa untuk disebar luas, di-share seluas-luasnya. Sambil mendengarkan lagu dari Dek Dedes ini, kita sambil ada prosesi pemotongan tumpeng ya. Buat teman-teman di rumah, disimak, diperhatikan. Ini adalah momen yang sangat Pak Heru mohon mendampingi Dek Dedes dan Bapak Agus Supriyono. Heru. Ya, ini. Jadi mereka adalah orang-orang di balik terciptanya lagu Hai Teman. Silakan Pak Heru bergabung dengan Bapak Agus Supriyono dan Dek Dedes. Ya. Ya, semoga nanti lagunya bisa membumi di Indonesia dan Semoga setelah ini kita makan bersama-sama ya. Kita silakan, Bapak Guru silakan, Mas Hafiz juga silakan bareng-bareng ya. Iya, Bapak semuanya ya. Ini juga silakan dibagi-bagi boleh siapa yang nonton dulu. Ya, ya. Apa? Bapak itu juga boleh nanti. Bapak Guru ya, ini Bapak Hafiz ya. Ini Bapak Hafiz ini yang ini depannya Hafiz. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga album pertama Dedes ini bisa menjadi booming di Indonesia Pak. Dan bisa mengisi kekosongan lagu anak-anak di Indonesia. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti program podcast SMA Negeri 1 Mecayan. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa ya. Komen juga boleh ya. Komen juga boleh, oke? Kita dukung dengan positif komen. Dadah. Dadah, terima kasih.
Jangan lupa